Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Newsline. Kali ini masih di Newsline Trending Topic. Jason, kamu tahu tidak akhir-akhir ini ada yang sedang hangat diperbincangkan adalah soal amicus curiae. Ya, amicus curiae ini memang belakangan diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri yang diikuti ini oleh sejumlah kampus begitu ya, yang kemudian juga mengajukan amicus curiae untuk perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Tapi pertanyaannya mungkin masih banyak orang yang awam hukum atau masyarakat awam itu bertanya sebenarnya, Valen, apa sih sebenarnya amicus curiae itu? Amicus curiae ini kalau bahasa Indonesianya biasa kita sebut dengan sahabat pengadilan. Jadi pemirsa, ini adalah sebuah konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga yang merasa berkepentingan ya terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukum kepada pengadilan. Dan ini biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding, kemudian isu-isu yang kepentingan umum yang sedang diperdebatkan, dengan putusan hakim akan memiliki dampak luas pada hak-hak masyarakat. Nah, disinilah mengapa ada banyak orang ataupun pihak yang mengajukan diri untuk menjadi amicus curiae atau menjadi sahabat pengadilan. Tapi Jason, kalau case-nya untuk di pengadilan di Mahkamah Konstitusi ini terakhir itu yang dipertimbangkan adalah yang masuk ke MK tanggal 16 April terakhir. Batasnya ya 16 April ya. Tapi kemudian pertanyaan sederhananya gini loh Valen. Banyak kan orang tanya, ini kalau pada berbondong-bondong mengajukan diri atau secara organisasi sebagai amicus curiae, akankah berpengaruh nggak sih terhadap keputusan nanti hakim Mahkamah Konstitusi? Jadi sebenarnya secara sederhananya orang-orang yang menjadi amicus curiae ini atau pihak yang menjadi amicus curiae ini hanya bisa memberikan masukan, hanya bisa memberikan opini. Mereka itu bukan saksi, apalagi juga bukan ahli kapasitasnya dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, terlebih khusus lagi terkait dengan perselisihan hasil pemilu. Jadi mereka hanya bisa memberikan opini saja dan nanti bisa membantu proses pemberian keterangan, termasuk juga mungkin paparan-paparan secara ilmiah dan juga keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Gitu. Dipertimbangkan atau tidak akan kembali lagi ke majelis hakim yang akan memutus perkara tersebut. Kalau di dalam kasus kita kali ini adalah majelis hakim konstitusi. Nah, kemudian pemirsa, sebenarnya amicus curiae ini bukanlah hal pertama ya. Ini bukan sesuatu yang baru dan sebelumnya tuh sudah ada beberapa kasus yang sudah ada contoh-contoh yang mengajukan amicus curiae di dalam persidangan, misalnya gitu, untuk membuka tabir kebenaran gitu ya Jason ya. Untuk macam-macam halnya, untuk menyampaikan penegakan kebenaran, kejujuran. Kalau kali ini adalah penegakan demokrasi. Penegakan demokrasi atau yang tadi kita bacakan adalah terkait dengan supremasi hukum begitu ya. Nah, kalau untuk bagi hukum sendiri di Indonesia, amicus curiae ini berguna sebagai bahan untuk memeriksa, kemudian mempertimbangkan serta memutuskan perkara. Dan hakim ini sendiri, Valen dan juga pemirsa, nantinya bisa menggunakan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya dari pihak ketiga tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat ngapain sih sebagai amicus curiae itu? Nah, nanti akan memberikan keterangan. Kemudian bisa membantu pemeriksaan. Dan ini adalah jadi bentuk partisipasi ya. Partisipasi kita sebagai seorang masyarakat, bagian dari masyarakat yang juga ambil tindakan yang aktif di dalam apa yang sedang bergulir, apalagi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini. Nah, keterangannya bisa berupa paparan fakta, pendapat hukum, ataupun penjelasan secara ilmiah. Ini kalau kita lihat Jason, ada yang memberikan secara tertulis kan. Nah, yang kemarin viral ya, ramai sekali perbincangannya di media sosial adalah tulisan Megawati Soekarno Putri. Ya, betul, yang sudah diserahkan juga ke Mahkamah Dan Konstitusi. itu tulisan tangan ya Jason ya, untuk menggambarkan bagaimana originalitasnya ditulis langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Ya, dan diikuti juga sampai dengan hari ini dengan pihak-pihak lainnya, termasuk dari kalangan kampus juga yang kemudian juga ikut mengajukan diri sebagai amicus curiae. Tapi kalau kita melihat fenomenanya yang menarik, kenapa kok di pemilu ini amicus curiae kok menjadi hangat begitu ya, menjadi diperbincangkan? Karena kalau kita bandingkan misalnya nih Valen dengan pemilu 2019, kemudian 2014, 2009, itu amicus curiae dalam sidang perselisihan atau PHPU itu tidak diajukan. Jadi memang baru di pemilu tahun ini informasinya amicus curiae ini diajukan dan kemudian dalam jumlah yang bahkan ini banyak begitu, lebih dari satu begitu. Bahkan Jason yang terakhir ya, saya kurang yakin ya apakah di tanggal 16 diberikannya atau sesudah lewat dari tanggal 16 ada perkumpulan ulama atau kiai yang juga melakukan amicus curiae bersama-sama. Kemudian aktivis 98 juga melakukan hal tersebut. Jadi ada banyak sekali elemen masyarakat yang berusaha menyampaikan pendapat, yang berusaha untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan melalui amicus curiae. Ini adalah jalur yang memang harus digunakan kalau mau didengarkan di dalam
pengadilan. Poin-poinnya apa sih sebenarnya yang dimasukkan ke dalam amicus curiae ini? Biasanya kalau secara garis besar begitu ya, yang bisa kita gambarkan pasti mereka mengkritisi soal misalnya salah satunya terkait dengan putusan MK nomor 90 begitu kan, yang Betul. ketika Itu salah satunya ya. Salah satunya. Seperti yang ditulis sama mahasiswa ya Jason, ada banyak loh universitasnya. Betul, dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah ada keinginan-keinginan untuk melakukan pemilu ulang atau pemilunya ini dilakukan secara apa ya, bisa dikatakan lebih demokratis lagi dan kemudian dilakukan ulang karena yang selama ini dianggap itu katanya kurang mengikuti kaedah-kaedah hukum yang banyak semestinya. dugaan-dugaan kecurangan Yes. begitu ya yang Betul. selama ini terus bergulir. Nah, tapi pemirsa, bagaimana sebenarnya pendapat masyarakat, pendapat Anda di rumah kalau kita himpun dari media sosial beberapa ya di platform X. Misalnya saya kutip dari @izimuq. Pihak ketiga gimana ceritanya? Wong Megawati ini bagian dari 03 dan 03 ini ikut menggugat. Nah, tuh Ya. kan. Tapi kan tetap ya Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh bangsa dia punya hak untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan di dalam amicus curiae-nya. Betul, cuman ini yang kemudian dikritisi oleh Otto Hasibuan yang kemudian menjadi tim hukum dari Prabowo Gibran ya. Dan kemudian ini juga ada Mario Skian, yang nggak masalah, amicus curiae nggak ada kekuatan hukum, bukan saksi atau saksi ahli, sekedar memberi pendapat. Oke. Dari Nafisabil, bagus sih, tapi sayang Bu Mega ada di pihak terkait. Amicus curiae harus orang atau tokoh yang netral, tidak terkait dengan yang sedang bersengketa. Betul, dan ada juga yang berpendapat kalau ada yang bertanya-tanya apakah background pendidikan hukum Megawati sampai berani ajukan diri, beliau banyak mendapatkan doktor dalam bidang hukum dan perpolitikan dan sangat paham berarti beliau ketika mengajukan diri sebagai amicus curiae ini. Oke. Selanjutnya dari Muhammad Adrizal, yang ngeri sebenarnya 02 didiskualifikasi. Oh, ini masih pendapat ya Jason ya. Ini betul. adalah pendapat dan sah-sah saja kalau seandainya mau menuliskan pendapat di platform media sosial mana saja. Tapi tetap kita harus tunggu dulu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nanti terkait dengan sengketa Pilpres ini. Tidak lama lagi Jason. Tanggal 22. Iya, 22 April 2024. Kalau gitu pemirsa, nanti saja kami akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.